Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 sesi 14 yang beranggota Gandhi Wardila dari D3 Teknik Listrik, Naswara Madani dari Tata Rias Kecantikan, Nesya Rizky Putri Bustami dari Pendidikan Teknik Informatika, Nadia Prezeski dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Faraulia Andara dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakriatar dari Prodi D3 Teknik Listrik. Selamat menyaksikan. saya akan mendeskripsikan tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila merupakan jati diri bangsa sebagai fondasi utama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sejatinya cermin jati diri bangsa Indonesia. Sehingga siapapun yang terlahir dan menghirup udara di Republik ini wajib menjaga, melestarikan, serta menjunjung tinggi Pancasila. Khususnya nilai-nilai dari setiap butir Pancasila. Di dalamnya, sebagai jati diri bangsa, Pancasila menghadirkan wajah bangsa yang memiliki semangat dan sebagai jati diri bangsa, Pancasila menghadirkan wajah bangsa yang memiliki semangat dan roh yang sama yang terwujud dalam sila Pancasila. Pancasila membawa dalam dirinya sendiri kebangsaan Indonesia yang tidak hanya bernegara, melainkan memiliki jiwa yang tak tergantikan oleh apapun. Dalam Pancasila, kita menemukan kekayaan bangsa yang menopang seluruh perjuangan bangsa perjalanan bangsa Indonesia. Ketika mendengar nama Pancasila, maka dengan sendirinya orang akan mengenal bangsa Indonesia. Nilai bangsa yang terkandung dalam sila tinggi, 5 sila Pancasila, memiliki jati diri bangsa kita. Seluruh rakyat meyakini bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Sebagai bentuk hormat dan rasa cinta akan jati diri bangsa yang terwujud dalam Pancasila itu, maka kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Semua anak bangsa Indonesia tahu dan sadar bahwa tentang kelahiran Pancasila ini. Ia menjadi jati diri yang melekat dan menjiwai semua rakyat Indonesia dalam berkarya. Pancasila mengandung kesanah jiwa bangsa Indonesia. terima kasih kita ucapkan kepada Farah. Materi kedua yang akan dibacakan oleh Nay. Kepada Nay kita persilakan. Saya Nesya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Semua perilaku, sikap, dan pemikiran rakyatnya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai dan ajaran moral yang dikandung Pancasila pun hendaknya diimplementasikan dan dijalankan dalam keseharian. Sebagai kepribadian bangsa berarti nilai-nilai Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia, baik dalam berperilaku, bertindak, maupun berpikir. Indonesia sebenarnya termuat dalam kelima Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga berarti bahwa Pancasila merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Misalnya, Indonesia memiliki ideologi negara berupa Pancasila, sementara negara lain tidak memilikinya atau mengusung ideologi lain. Selain itu, peranan Pancasila sebagai kepribadian bangsa yakni memotivasi perilaku, sikap, dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam keseharian. Motivasi ini secara langsung maupun tidak akan membantu masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan negara dan bangsa. Kesimpulannya, ada 3 fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yakni 1. Menjadi cerminan dari jati diri bangsa. 2. Ciri khas bangsa Indonesia. 3. Memotivasi perilaku, sikap, dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam keseharian. Selanjutnya materi ketiga yang akan dibacakan oleh Nadia. Pada Nadia kita persilakan. Saya Nadia Prezeski akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan perangkat nilai dan prinsip yang membimbing perilaku, moralitas, dan etika hidup individu dan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai hidup bangsa yaitu ada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, senantiasa untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, senantiasa untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat. 3. Persatuan Indonesia, senantiasa bangga dan mencintai keberagaman bangsa Indonesia mulai dari budaya dan bahasa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, senantiasa menjunjung musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, senantiasa mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Materi keempat yang akan dibacakan oleh Gandhi. Kepada Gandhi kita persilakan.
Baik, saya Gandhi akan membahas tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia memiliki arti bahwa Pancasila berfungsi membimbing bangsa untuk mewujudkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai leluhurnya. Meski baru disahkan saat kemerdekaan, butir-butir Pancasila sejatinya sudah ada jauh sebelum itu. Nilai-nilai Pancasila yang tertanam pada diri bangsa Indonesia sejak lama itu harus tetap dilestarikan sampai sekarang. Fungsi dan peranan Pancasila: 1. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 2. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Materi kelima yang akan dibacakan oleh Fakri. Pada Fakri kita persilahkan. Saya Fakri Atar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena Pancasila digali dari sosio budaya bangsa Indonesia sendiri. Disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila saja. Pancasila sebagai perjanjian luhur terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Pancasila juga telah dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur adalah sebagai cita-cita bangsa, yaitu menunjukkan tujuan dan arah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan. Sebagai sumber tertib hukum, yaitu menunjukkan landasan normatif dan filosofis bagi penyelenggara negara dan hukum Indonesia. Sekian dari video kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.